Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur, what's up bro, wa enak atau sana enak semuanya. Masih bersama saya, perkenalkan nama saya Arman Syah di channel Kastrol Bagja Indonesia Jaya. Jadi di sini saya akan membuat suatu konten, yaitu tentang aswaja sebagai golongan rahmatan alamin dan prinsip tawasul. Untuk mempercepat waktu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke videonya. Ingat, jangan lupa like and subscribe dan komen di video yang saya buat ini. Ingat juga bahwa like and subscribe itu gratis. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk like dan subscribe channel ini. Ingat, suatu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai selesai supaya tidak gagal paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang Kures. Lagi apa? Kures. Ini baru bangun tidur. Aduh. Ada apa Babang? Aduh, ini Gimana Kang kabarnya? alhamdulillah sehat walafiat. Oh, syukur atuh. Ya. Ini Kang, saya mau nanya, apa sih pendapat Akang tentang aswaja? Oh, aswaja ya. Ya, sebelum itu kita mukadimah dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Baik, Kang Kures bertanya tentang masalah aswaja. Jadi aswaja adanya suatu golongan ahli sunnah wal jamaah, atau yang lebih kita kenal dengan kata aswaja, adalah suatu golongan yang memprioritaskan keharmonisan dan persaudaraan antara umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Sebagaimana datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, jadi aswaja juga adalah suatu golongan yang mencintai dan meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW sebagaimana golongan rahmatan lil alamin. Gitu. Bisa juga diartikan pengertian aswaja adalah paham yang menganut salah satu 4 mazhab di bidang fikih, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Maliki. Dan di bidang tauhid, paham ahli sunnah wal jamaah yang menganut paham Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Oh gitu Kang. Ya. Bahkan definisi tersebut merupakan cara berpikir paradigma ke-NU-an dalam menghadapi persoalan kemasyarakatan dan keagamaan dengan ciri-ciri dasar yang 4. 1. Tasamu, 2. Tawazun, 3. Ta'adul, dan yang keempat adalah tawasul. Jadi keempat ciri tersebut adalah cara berpikir ke-NU-an, prinsip yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Ya, kita mengetahui 4 prinsip tersebut, kita jelaskan satu persatu dulu ya. Jadi yang pertama adalah tawasud. Jadi tujuan aswaja dengan sikap dasar ini, Bang Kures, ya. Iya. Tujuan aswaja dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap moderat
dan bertindak lurus dan saling membangun, dan menjadi umatan waton, kelompok moderat, serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrim. Maka dengan ini dapat dijelaskan bahwa tawasul merupakan sebuah sikap tengah atau moderat yang tidak cenderung ke kanan dan ke kiri. Jadi orang Sunda mengatakan henteu berat ka katuhu, henteu berat ka kenca, seimbang di pertengahan antara katuhu jeung belah kenca. Gitu. Nah, jadi sifat tawasud ini adalah sifat pertengahan. Contohnya tawasud dalam bidang akidah. Tawasud dalam bidang akidah, ahli sunnah wal jamaah mempunyai prinsip tawasud dalam bidang akidah. Maksudnya bagaimana? Contohnya dalam mengatakan dalil bahwa Allah wujud, Allah mempunyai sifat wujud. Pernyataan tersebut diperkuat dengan dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yang mengutamakan akal dan nakli yang mengutamakan Al-Quran dan hadis. Tapi dari bidang tersebut seimbang, di mana ada dalil akli disambung dengan dalil nakli. Contoh, Allah mempunyai sifat wujud. Dalil aklinya apa? Allah mempunyai sifat wujud. Dalilnya wujud hadhil makhluqat. Adanya suatu ciptaan itu adanya yang menciptakan. Jadi tidak mungkin, akal tidak akan bisa menerima bila mana ada ciptaan tidak ada yang menciptakan. Contohnya ada misalkan gentong. Adanya gentong ini pasti ada yang menciptakan gentong. Akal tidak akan menerima bahwa ada gentong, tidak ada yang menciptakan atau membuat gentongnya. Begitupun alam dunia ini. Adanya suatu alam dunia, langit dan bumi, itu adalah adanya yang menciptakan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Akal menerima yang ada sesuatu, pasti ada yang menciptakan sesuatu. Gitu. Dalil naklinya apa? Dalil naklinya dalam surat As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Mungkin segitu saja guys yang bisa saya sampaikan di channel Castro Bagja Indonesia Jaya. Was kurang lebihnya mohon dimaaf karena saya juga rada balelo untuk mengucapkan bahasa Indonesia, jadi banyak bahasa yang terpentok-pentok atau terpantul-pantul. Jadi rasanya bahasanya rada karedok campur, tapi yang karedok itu mantap. Oke, wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.